Shalom. Bagaimana kabarnya? Mari siapapun kita yang hadir saat ini, mari kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyertai setiap ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pernyataan sepanjang hari ini Bapak. Kami boleh di tempat ini itu semua karena anugerah beridah dari Engkau Yesus. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapak, biarlah layakkan setiap hati kami, atur setiap hati kami Tuhan, biarlah senantiasa mau menerima lawatan dari Engkau Bapak. Kami siap memberi yang terbaik untuk Engkau Yesus. Sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah apapun yang kami berikan, biarlah senantiasa layak di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama doa itu kan.
dari Roh Maha Tinggi. Terima kasih Bapa. Dan kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, layakkan kami. Setiap pekerjaan kuasa roh jahat yang ada di dalam jiwa kami, yang ada di dalam atmosfer tempat ini, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang berkuasa sepenuhnya atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara berkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu membangun diri supaya terus bersinar. Ya, di dalam Yudas pasal ayat yang ke-20 itu dikatakan kita harus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Untuk apa kita harus membangun diri kita? Supaya kita bisa memancarkan sinar terang kemuliaan Kristus. Dan kemarin kita akan baca dahulu di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Di sini kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar untuk kita itu menjadi orang Kristen yang diberkati, yang diselamatkan, hanya itu, titik, tidak, saudara. Tapi Tuhan punya maksud supaya kita ini dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia. Kalau saudara dan saya memperhatikan kondisi dunia, apalagi saat-saat ini, saudara, sungguh dunia ini sudah tidak memasuki ajalnya. Dunia ini sudah gelap. Lihat aja loh. Sekarang ini ya COVID belum selesai. Ya, masih terus berjalan, bahkan lebih parah dari awal-awal muncul. Ya. Nah, itu belum selesai. Dunia mengatasinya masih kalang kabut. Sudah muncul peperangan di mana-mana. Ini saudara, peperangan yang mungkin saudara sudah banyak yang mendengar tentang Israel dan Palestina ini. Ini memang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau saudara menyelidik firman Tuhan, itu tidak bisa dihindari, karena itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi dunia ini semakin menuju kepada kegelapannya. Nah, untuk itu Tuhan minta kepada setiap kita harus bisa mengeluarkan sinar. Untuk mengeluarkan sinar, orang yang di dalam kegelapan itu orang yang hidup di dalam dosa. Nah, dunia ini sudah dikuasai dengan beraneka macam dosa. Nah, untuk itu kita harus menjadi terang supaya dunia yang gelap ini melihat sinar terang dari kita. Orang bisa melihat Yesus. Saudara lihat saja, saat ini Indonesia dilawat Tuhan luar biasa. Sekalipun bencana terjadi di mana-mana, tetapi lawatan Tuhan terjadi secara luar biasa. Kita bisa ketinggalan, kita bisa ketinggalan. Ikuti berita-berita yang positif yang membangun iman kita. Jangan berita-berita yang mengecilkan iman kita, yang membangun iman kita. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mereka bersinar terang, memancarkan terang kemuliaan Kristus karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana caranya untuk kita ini dapat bersinar? Tentu ada caranya untuk kita dapat bersinar. Nah, di sini saya catat, untuk dapat bersinar, maka kita ini harus mau dipisahkan dari kegelapan. Ya, tidak bisa terang bercampur dengan gelap, itu tidak bisa. Saudara lihat, kalau kita ini mungkin saudara memasuki satu ruangan yang gelap gulita, lalu nyalakan lampu, begitu lampunya nyala, terangnya menyala, maka kegelapannya akan menyingkir.
harus mau dipisahkan. Kita baca dulu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan itu telah memanggil kita dari gelap, dari dunia yang gelap ini. Yang gelap itu hidup yang bertutupan dengan dosa. Dulu kita hidup di dalam dosa. Nah, kita dipilih oleh Tuhan, dikeluarkan dari gelap, dibawa menuju kepada terang. Jadi harus pisah, tidak bisa campur, tidak bisa kita berkata aku tak ada di tengah-tengah saja, ya, di remeng-remeng saja. Belum bisa saya menjadi terang yang bersinar. Saya tak ada di tengah-tengah, tidak bisa. Apalagi di dalam firman Tuhan sudah saya sampaikan loh, untuk kita ini memasuki satu zaman nanti 3,5 tahun yang pertama, di situ tidak ada yang namanya sudah ada tidak ada waktu lagi untuk kita ini ada di tengah-tengah, tidak bisa. Kalau jahat ya terus jahat, kalau suci ya terus suci, ada pemisahan, ada gap yang memisahkan. Jadi untuk itu kita saat ini harus mau tidak mau belajar terus hidup di dalam pemisahan dari gelap kepada terang. Ada contoh di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-4 saya bacakan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, ini ada contoh, yaitu tentang Tuhan memanggil Abram. Dulu namanya masih Abram, ya, karena melewati satu proses baru namanya diubah menjadi Abraham. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan yaitu Abram ini dia oleh Tuhan akan dijadikan bapak segala orang percaya, bapak segala orang yang beriman. Sampai hari ini adalah kita ini keturunan rohani dari Abram, ya, iman kita ini mengalir dari darahnya Abram. Nah, saudara, Abram ini harus dikeluarkan dulu dari negeri asalnya, yaitu dari negeri Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu adalah daerah Moab. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan sejarahnya Moab. Moab itu adalah bangsa kafir, bangsa dari keturunan orang berdosa, yaitu bapak menghamili anak kandungnya, lahirlah bangsa Amon yang tinggal di Moab. Nah, jadi Moab itu adalah bangsa kafir, penyembah berhala, hidup dalam seks bebas, ya, dosa berkelimpangan di daerah Ur-Kasdim itu. Nah, untuk itu supaya Abram ini bisa menjadi bapaknya orang percaya yang dapat diteladani imannya, dapat diteladani kesalehannya, untuk itu dia harus dikeluarkan dulu. Kalau selama Abram masih tinggal di daerah leluhurnya, itu tidak bisa, sulit, tidak bisa. Untuk itu harus dikeluarkan dulu. Dia harus bersedia dipimpin oleh Tuhan menuju satu daerah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Disitulah baru Abram bisa diproses. Jadi dikeluarkan dulu, baru diproses sampai Abraham itu dicatat sebagai sahabat Allah yang sangat luar biasa. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sih. Kalau saudara akan bersinar terang, hidup kita bisa memancarkan terang kemuliaan Allah, maka kita harus mau dipisahkan dari
dunia, masih numpang dalam dunia. Tetapi kita harus bisa keluar dari cara hidup dunia. Kalau dunia gelap, cari nafkah dengan cari nafkah yang gelap dalam kegelapan. Kita ya harus tidak boleh sama dengan mereka. Ada pernikahan gelap, ada istri gelap, ada suami gelap, ya, ada pacar gelap. Nah, itu semua kita harus keluar. Cari uang yang terang, bukan cari uang yang gelap, yang penuh dengan tipu menipu, penuh dengan kebohongan. Itu anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus keluar. Penyembahan berhala. Mungkin berhala kita bukan patung-patung seperti zaman dulu, tidak. Tapi uang itu juga bisa menjadi berhala. Sebab di balik uang itu ada roh, yaitu roh jahat yang ada di sampingnya daripada uang. Jadi kalau kita tidak bisa memanage keuangan dengan baik, uang itu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Banyak orang menghalalkan segala cara demi uang. Jadi hidup dalam kegelapan. Nah, tidak bisa. Kita perlu keluar dulu dari hidup yang gelap, baru kita bisa bersinar terang, ya. Jadi dipisahkan dari kegelapan. Coba ditayangkan gambarnya tabernakel kemah suci. Kelihatan ya sebenarnya. Nah, di sini saudara, tentang pelajaran kemah suci. Di situ saudara bisa catat saja ya di dalam Keluaran pasal 26, ya, Keluaran pasal 26, catat saja nanti baca di rumah. Di situ Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat kemah suci yang disebut tabernakel. Apa itu kemah suci? Kemah itu yaitu satu tempat untuk bangsa Israel beribadah. Kalau saudara tidak bisa membayangkan ya, gambarannya bayangkan saja kalau pramuka itu kan buat kemah ya saudara ya, buat kemah loh, rumah-rumahan begitu ya, untuk mereka berteduh. Nah, ini bangsa Israel melalui Musa, ketika Musa itu baru turun dari gunung Sinai, Musa diperintah Tuhan untuk membuat kemah suci. Nah, kemah ini saya tidak uraikan masalah kemah ini, tapi saya ingin saya sampaikan yaitu ini satu gambaran ya saudara, ini satu gambarnya orang tuh kalau mau buat rumah biasanya kan ada gambarnya loh. Gambar itu ada di bagian-bagiannya. Oh, ini ruang tamunya, ini ruang tempat tidurnya, ini dapurnya, kan begitu ya, ada gambarnya loh. Setiap orang kalau membuat rumah itu ada gambarnya dulu. Dan ini satu gambarnya denahnya tentang kemah suci, rumah Allah. Nah, rumah Allah ini dibagi dengan beberapa bagian, yaitu di sini ada pelataran, halaman, saudara ya, halaman. Halaman ini hanya ada pagar, tapi ruangannya terbuka, tidak tertutup. Di mana bangsa Israel kalau dia mau minta ampun atas dosa-dosa yang sudah diperbuat, orang itu mengadakan pemberesan dosa di sini. Untuk menebus dosa itu zaman dulu, zaman bangsa Israel dulu saja. Dia harus mengorbankan binatang, bisa lembu, bisa domba, bisa burung terukur sesuai dengan ukuran besar kecilnya dosa, dibakar di sini, saudara. Jadi di sini itu suasananya ramai, ributnya orang untuk membereskan dosa, ya, berbuat dosa, minta ampun di sini. Nanti dia keluar dari ruangan ini, mungkin bermasyarakat, hidup dalam dosa lagi, minta ampun lagi di sini. Ini di sini, jadi di sini tempatnya ramai. Nah, lalu ada ruangan lagi yang disebut ruangan suci. Ini ruang ibadahnya, di mana di sini ada imam, yaitu antara lain Harun dan anak-anaknya yang masuk ke ruangan suci ini untuk mengatur tata ibadah di tempat ini. Nah, di sini ada penyekat yang dinamakan tabir bait suci, ya, ini ada penyekat. Terus di sini ada ruangan maha suci. Di sini tempat lambang kehadiran Allah. Nah, saudara, untuk bisa bersinar, kita tadi sudah saya katakan bahwa kita harus mau dipisahkan, ya, harus mau dipisahkan untuk masuk ke ruang suci. Jadi kita harus pisah dari tempat ini untuk menuju masuk di sini. Karena apa, saudara? Di ruangan ini
di sini ya membentuk satu kayak tembok begitu, tapi semuanya tuh disalut, dibungkus dengan emas murni. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini yaitu kita ini mau menjadi pelita di sini. Di dalam ruangan suci ini ada pelita yang terus-menerus harus menyala. Siang malam harus menyala. Ini yang mengatur adalah Harun dan anak-anaknya. Nah, saudaraku, pisah di sini. Kenapa kita harus pisah, saudara? Di sini tadi saya katakan bahwa ruangan ini adalah ruang yang terbuka. Sedangkan pelita harus terus-menerus menyala. Seandainya kata pelita kita taruh di sini, tidak akan mungkin bisa terus menyala. Kenapa, saudara? Karena di sini kan ada angin, ya, ada angin. Coba saudara kalau tidak percaya, saudara bawa lampu, ya, lampu. Kalau zaman dulu itu ada lampu teplok, ada lampu apa ya, ublek, nah itu ya, yang nggak ada. Kalau teplok itu masih ada penutupnya, ada semprongnya. Tapi kalau ublek kan enggak. Coba saudara udah gampangnya, saudara nyalakan lilin lalu diam di pelataran, mati nggak saudara? Mati. Nah, untuk itu kita harus pisah dari sini, masuk di sini. Sebab yang di sini tuh kita cuma sibuk pemberesan dosa. Nah, ini alangkah banyaknya orang Kristen yang tidak suka tinggal di sini, tapi sukanya di sini. Minggu datang ke gereja minta ampun, bertobat, nangis-nangis minta ampun di sini. Keluar Senin sampai Sabtu sudah jam 2 Senin habis kebaktian sudah hidup di dalam dosa lagi. Jadi sibuknya hanya di sini membereskan dosa. Sama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka beranggapan pokok mereka melakukan ibadahnya di dalam dosa tidak apa-apa. Nanti minta ampun lagi, dilebur lagi dosanya. Kita tidak, saudara. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan tuntut supaya kita punya pelita yang terus-menerus menyala. Pelita kita harus dijaga untuk terus-menerus menyala. Itu tuntutan Tuhan, saudara. Itu tuntutan Tuhan. Nah, menyalanya itu tempatnya harus masuk di sini. Jadi orang Kristen jangan puas hanya tinggal di halaman yang cuma sibuk minta ampun tapi tidak pernah berbuat melakukan firman Tuhan. Saudara perlu tahu, di sini ada sanksi yang berat, saudara. Yuk kita baca dulu. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu 3,5 tahun. Sama zaman ini nanti kalau kita tidak, gambarnya lagi ya, kalau kita tidak mau berusaha untuk masuk di dalam ruangan suci ini, untuk masuk di sini menyalakan pelita, itu ada korban yang harus dibayar, saudara. Jadi harus mau menderita buat daging untuk di sini. Saudara tahu lilin itu kalau dibakar keluar api menyala untuk bersinar. Tubuhnya lilin bagaimana, saudara? Hancur sampai rata kalau terus menyala. Jadi sampai tubuhnya itu sampai hancur lebur. Nah, itu satu pengorbanan untuk bisa menyala di sini. Tapi kalau kita tidak mau, kita tetap mau di sini. Tadi dikatakan kalau kita tidak mau masuk dalam ruang suci, maka daerah ini nanti akan diserahkan kepada antikris 3,5 tahun untuk diseksa oleh antikris. Nah, ini zamannya sudah menuju ke arah situ. Kalau kita tidak cepat sadar, sama ikut Tuhan itu juga menderita buat daging, buat jiwa kita menderita. Tetapi ada kekuatan luar biasa dari Allah yang menopang hidup kita. Dan penderitaan itu masih bisa menghasilkan damai sukacita. Tapi kalau di sini sempurna penyiksaannya, sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita masuk lagi. Nah, sekarang yang kedua, pelita ini tadi harus terus-menerus menyala. Nah, ini nyala.
ayat 20-21. Ini peraturan pada waktu pembuat kemah suci ini ya. Nah, saya akan bacakan Keluaran 27 ayat 20. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan takbir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi saudara, untuk bisa menyalakan pelita yang terus-menerus menyala, pada zaman bangsa Israel diperintahkan oleh Allah melalui Musa membuat bait suci, kemah suci seperti tadi gambar tadi. Itu pelita itu harus terus-menerus menyala di dalam ruangan, sebab ruangannya itu tertutup, saudara. Itu satu gambaran seperti gereja itu, saudara. Gereja kita itu kan ada hadapan, ya. Terus ini ruangan suci, ini ruangan maha suci. Makanya saudara, sebagai pelayan Tuhan harus hati-hati, ya. Harus hati-hati. Kalau kita pelayanan harus menjaga hidup kudus, minta pengurapan luar biasa dari Tuhan. Sebab kalau tidak, kalau kita ini membawa api asing dalam Imamat pasal 10 dikatakan anaknya Harun yang bertugas dalam ruangan suci itu membawa api asing masuk ke dalam ruangan suci, mati dibakar oleh apinya Tuhan. Nah, kita seringkali para pelayan Tuhan tidak hati-hati. Kita bawa api asing. Apa api asing kita? Roh kedagingan kita bawa dalam pelataran bait suci. Ini ruang suci. Jangan saudara anggap remeh, saudara. Benar, ini saya terlalu yakin. Ketika ada pelayan Tuhan yang hidupnya tidak kudus di sini. Berapa tahun yang lalu saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang dikirim oleh Tuhan di tempat ini, saudara. Saya baru kenal hari itu juga ketika saya ada di toko, saudara. Saya masih ada buka toko merancang. Ini utusan Tuhan, orang anak Tuhan praktek di sini. Dia bilang, pada waktu dia turun dari bus langsung menghadiri saya, Bu, boleh saya doa dulu, silahkan. Ya. Dia berdoa di mimbar sini. Langsung sorenya dia ketemu saya, dia berkata, Ibu, saya mau ngomong. Ibu, jangan marah ya, enggak, ngomong aja jangan. Saya diberitahu oleh Tuhan. Tapi kalau saya enggak sampaikan, saya salah. Sampaikan. Dia berkata, tadi Tuhan dengan begitu jelas menyampaikan kepada saya, di tempat kudus ini, di sini ada hamba yang melayani hidup dalam perjalanan. Saudara hati-hati. Jadi jangan sampai kita main-main. Anaknya Harun dibunuh oleh Tuhan ketika dia masuk membawa api asing, api kedagingan. Mungkin kita belum mengalami pembunuhan secara tubuh, tapi mungkin iman kita bisa dibunuh, pekerjaan kita bisa dibunuh, kesehatan kita bisa dibunuh. Oleh karena itu Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Oleh karena itu hati-hati, jangan main-main, khususnya kita para pelayan Tuhan. Jangan main-main. Nah, saudara, di sini tadi dikatakan bahwa pelita itu bisa menyala terus-menerus kalau dia itu diisi oleh minyak zaitun tumbuk yang murni. Ya. Pelita itu bisa menyala kalau dia diberi minyak zaitun tumbuk yang murni. Ini ada gambar lampu teplok saya. Nah, lampu ini dulu ketika saya itu masih SD, ya, saya diberi tugas oleh mama saya setiap jam 3 sore harus membersihkan lampu ini, ya. Ini sumbunya ini harus dibersihkan karena kalau dia habis dipakai semalaman itu keluar. Kalau saya bisa coba di rumah. Itu keluar kotorannya, ya, pupil-pupilnya hitam-hitam itu ya, di sini, di sumbunya ini. Nah ini nyala, ini harus dibersihkan. Bila perlu dipotong. Terus saya disuruh mengisi minyak dari minyak tanah, ya, dari minyak tanah. Ya. Itu kalau saya lalai tidak melakukan, mama saya marah, saudara. Karena apa? Pada tengah malam lampu itu pasti mati, ya. Kekurangan minyak, juga ininya
Jadi lampunya mati, terlalu tertutup dengan kotoran, maka sungguhnya mati karena minyaknya minyak tanah. Nah, oleh karena itu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa cerdasnya, hikmatnya, ya luar biasa. Tuhan berkata bahwa lampu atau pelita yang ada di ruangan suci itu karena harus terus-menerus menyala, maka harus diisi dengan minyak zaitun tumbuk yang murni. Kenapa harus minyak zaitun? Karena minyak zaitun itu untuk menyalakan pelita, dia tidak menghasilkan kotoran. Dia tidak menghasilkan kotoran. Terus bersih dan tidak ada polusinya. Tidak ada polusinya, tidak ada asapnya. Kalau saya menyalakan apa tadi dikatakan ubrek ya, itu saudara bisa praktek di rumah. Kalau anak-anak sekarang itu nggak bisa paham sebenarnya, karena sudah nggak ada, sudah ada zamannya. Kalau yang seumuran saya masih ngalami ya. Nah itu kalau ada mungkin di lepek begitu ya, di tempat mangkok kecil diisi minyak kelapa atau minyak goreng gitu ya, terus dikasih sumbu, itu bisa menyala. Tapi saudara perhatikan, dia akan menaikkan asap hitam ya, karena minyaknya bukan minyak zaitun. Tapi kalau yang pelita di dalam ruangan suci tadi, rumah Allah tadi, dia terus-menerus menyala siang malam tidak pernah padam karena selalu diisi oleh Harun dan anak-anaknya dengan minyak zaitun tumbuk yang murni. Minyak zaitun itu luar biasa khasiatnya saudara, karena itu harganya mahal. Kalau yang dijual seperti di Indonesia ini bukan yang asli saudara, sudah tercampur berapa persen begitu ya. Tapi kalau yang asli minyak zaitun itu dia bisa dipakai untuk obat ya, kalau orang sakit bisa dipakai untuk menghaluskan kulit, bisa untuk menyembuhkan rambut yang rontok, bisa untuk minyak pengurapan. Banyak khasiatnya minyak zaitun yang murni. Nah itulah aturan yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mereka itu bisa menyalakan pelita terus-menerus menyala. Tetapi yang ingin saya sampaikan saudara, untuk menghasilkan minyak zaitun yang murni itu melalui proses yang sangat matang ya. Melalui proses, ini ada gambarnya dulu. Gambarnya prosesnya ini gambaran batu kilangan saudara. Ini batu. Nah, biji-biji dari buah zaitun ya, bijinya itu kan keras, biji-biji. Saudara bisa lihat di Google bagaimana bentuknya buah zaitun. Nah, itu bijinya dia harus ditumbuk. Kalau zaman dulu masih awal-awal tuh pakai ditumbuk, dideplok begitu ya. Ditumbuk sampai lumat, sampai menghasilkan serbuk-serbuk bubuk yang halus sekali. Terus nanti dibubur, dijenang, dibubur sampai mengeluarkan minyak. Lalu setelah itu dia diperas sampai mengeluarkan minyak zaitun. Nah saudara, kalau di sini ditumbuk ini, kalau biji-biji ini dia bisa bersuara, dia akan menjerit kesakitan. Karena dia ditumbuk di sini sampai lumat. Jadi prosesnya untuk menghasilkan minyak yang begitu mahal harganya itu melalui proses seperti itu, saudara. Melalui proses seperti itu. Nah, minyak ini satu gambaran dari Roh Kudus, minyak urapan Roh Kudus yang dihasilkan melalui pengorbanan Kristus. Kita sekarang ini saudara mengalami zaman anugerah yang sangat luar biasa, di mana Roh Allah bekerja secara dahsyat bagi setiap orang yang membutuhkan, yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia bisa menerima Roh Kudus. Apakah zaman dulu itu tidak ada Roh Allah? Ada saudara. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, setiap kali raja akan dilantik menjadi raja, seperti Daud akan dilantik menjadi dipilih Tuhan untuk menjadi raja, dia diurapi pakai minyak. Ada Roh Allah, ada diurapi dengan Roh Allah ada, tapi tidak sehebat ketika Roh Allah itu dihasilkan melalui proses peleburan darah Yesus, peleburan tubuh Kristus. Coba diputarkan filmnya, proses penghasilan Roh Kudus yang dihasilkan melalui peleburan
Kristus. Kita lihat sejenak saja. Saudara perhatikan, sengsara Yesus itu menghasilkan Roh Kudus yang bisa berhembus seluruh dunia ini. Semua umat merasakan. Inilah proses penghasilan minyak zaitun murni yang dihasilkan oleh Yesus melalui pengajaran Tuhan. Jadi tubuhnya Kristus itu sampai hancur lebur. Tidak cukup sampai di situ. Ketika dia dinaikkan di atas kayu salib untuk disalibkan, diberi mahkota duri, dia mengatakan apa? Sudah kita akan baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, pada waktu tubuh Yesus dihancurkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib, mereka al-gujo belum puas. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya. Ini para al-gujo masih ambil tombak untuk ditancapkan di lambungnya Tuhan. Keluar air dan darah. Itu dilakukan oleh Tuhan untuk apa? Yesus melalui proses penumbuhan tubuhnya sampai lebur, seperti ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat minyak zaitun murni melalui penumbuhan, digiling lembut, ya, dibubur, diperes untuk keluar minyaknya. Begitupun dilakukan oleh Yesus, tubuhnya diperes sampai sudah habis darah, itu sudah menetes-netes sampai habis. Mungkin kalau diperiksa sudah tidak ada darah di dalam tubuhnya, masih ditombak untuk mengeluarkan air dan darah lagi dari lambungnya. Tuhan itu Yesus sudah mati. Dia mau melakukan itu untuk apa, saudara? Menghasilkan Roh Kudus buat menolong saudara dan saya. Kalau ketika Yesus masih hidup sebagai manusia, dia hanya dikenal di Israel saja oleh bangsa-bangsa mereka sendiri. Tetapi karena penyalipan Tuhan, dia disalibkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, 40 hari dia bersama-sama dengan para muridnya, masih ada dalam dunia dengan tubuh kemuliaan. 10 hari kemudian, jadi nanti hari Minggu depan itu kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana 10 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan turunkan kuasa Roh Kudusnya. Oleh karena itu, dari hasil peleburan tubuh Kristus, maka di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 8-11 di situ dikatakan bahwa karena dia taat menderita sampai mati di kayu salib, maka semua
yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi harus bertekuk lutut di hadapan nama Yesus dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, itu Yesus karena sudah mengeluarkan sinar kemuliaannya yang luar biasa. Sinar kemuliaan Yesus sudah dikeluarkan melalui peleburan tubuh Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, sekarang Roh Kudus bisa bekerja secara luar biasa dahsyat dan tidak bisa ditutup oleh apa dan siapapun juga. Karya dari Roh Kudus, kebenaran, memunculkan kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Saudara lihat, ada orang-orang yang dulunya ingin menutup kebenaran Kristus, tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka menghujat, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu manusia, bukan Allah. Yesus itu manusia. Mereka berkata begitu. Yang disalibkan itu bukan Tuhan, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Ada kata-kata mereka macam-macam. Tetapi dengan penghasilan Roh Kudus lewat penghancuran tubuh Kristus, maka kebenaran itu tidak bisa ditutup oleh apa dan siapapun juga. Tuh, melalui Allah Roh Kudus, mereka bisa ditemui oleh Tuhan untuk menyingkap kebenaran, sehingga banyak orang yang sekarang itu bisa melihat karya Roh Kudus, khususnya di Indonesia. Banyak orang-orang diselamatkan dan mereka memunculkan terang. Mereka mengeluarkan sinar terang kebenaran, berani dengan berani mati. Orang-orang itu saudara lihat di YouTube itu, orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, yang ditemui oleh hasil dari Roh Kudus. Orang-orang itu tidak berani, tidak takut mati. Mereka bersaksi, mereka menginjil, mengungkap kebenaran kepada siapapun. Tidak takut dia dibunuh, tidak takut mereka dihukum. Nah, inilah pekerjaan. Nah, sekarang saudara, kalau Tuhan sudah lakukan semua itu, sekarang kita bagaimana dengan kita sih? Kita akan melihat ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Barang siapa? Itu siapa? Ya orang yang mau mengikut Yesus. Saudara mengikut Yesus? Haleluya. Kalau kita mau mengikut Yesus, harus mau mengikuti jejaknya. Kalau dia sudah mengeluarkan sinar terang kemuliaannya melalui peleburan tubuh, maka kita harus mengikuti jejaknya. Oleh karena itu Tuhan menuntut supaya kita ini menjadi terang dunia yang harus melalui proses. Tidak bisa kita hanya jadi orang Kristen lalu tiba-tiba bersinar. Tidak. Tadi minyak zaitun itu dihasilkan melalui apa? Proses peleburan, penumbuhan. Dan kita harus juga ikut seperti itu, ya, untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam Galatia pasal 4. Barang siapa mengikut Yesus, dia harus menyalibkan daging dan hawa nafsu. Dan ini proses, saudara, untuk menyalibkan daging ini proses peleburan kedagingan kita, jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Itu harus dilebur. Kalau mau mengeluarkan sinar, tanpa itu tidak bisa, ya. Tanpa itu tidak bisa. Dan peleburan kita itu lewat apa, saudara? Coba kita lihat Amsal 27. Amsal Sulaiman pasal 27 ayat yang ke-17. Besi mengajarkan besi, orang mengajarkan sesamanya. Nah, ini prosesnya kita. Batu kilangan kita tadi, kalau minyak biji buah zaitun melalui penumbuhan batu kilangan yang terus diputar sampai ini biji ini hancur. Kalau bijinya keras, dia ya lama, saudara. Ya, kalau ini biji ini ditaruh, kalau biji itu ditaruh di dalam batu kilangan itu ditumbuk. Kalau bijinya keras, gilingnya juga lama.
Saya seringkali melihat penggilingan kedelai itu saja. Jadi kedelai itu ya pakai batu kilangan seperti tadi itu ya, diputar begitu sampai ini biji kedelai ini sampai jadi bubur, sampai lembut begitu. Begitu lembut, batu kilangnya ya berhenti. Tapi kalau masih atos ya terus diputar seperti biji zaitun tadi ya begitu. Kalau dia masih bijinya masih kasar, terus diputar sampai jadi lembut. Kalau tidak lembut, minyaknya nggak bisa keluar. Nah, kita juga demikian. Batu kilangan kita itu adalah sesama kita. Sampai kapan kita ingin jiwa kita, kedagingan kita itu diputar dengan batu kilangan ini? Sampai kapan? Ya sampai lembut. Kalau lembut, apakah masih batu kilangan ini putar terus, saudara? Enggak, pasti stop, berhenti, ya loh. Jadi selama kita ini belum ada penundukan diri, ya, taat sama Tuhan, nurut maunya Tuhan, ya batunya tetap mutar, batu kilangannya tetap mutar. Tapi kalau kita sudah bisa lembut, roh kita sudah lembut, jiwa kita sudah lembut, sesuai dengan maunya Tuhan, batu kilangannya sudah nggak dipakai lagi, sudah berhenti. Batu kilangan itu mungkin bisa suami saudara, bisa istri, bisa anak, bisa teman sepelayanan, bisa mungkin ekonomi kita, bisa mungkin keuangan kita, bisa mungkin kesehatan kita. Itu muter untuk memproses itu. Nah, ketika kita diproses, seringkali kita ini fokus pada alat pemproses ini. Ya atau tidak, saudara? Kalau saudara diproses, mungkin melalui pasangan hidup kita. Orang menikah itu seringkali orang punya gambaran kalau menikah itu bahagia, ya. Kalau yang belum nikah itu kan begitu loh. Tapi saya tunjukkan gambarannya ini. Orang menikah itu sesungguhnya saling memproses, ya, saling memproses. Coba jujur, siapa yang menikah sepanjang menikah, dari awal menikah sampai hari ini, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun mulus jalannya, nggak pernah merasa sakit. Ini biji ini kalau digiles dia jerit tuh, saudara, ya, kalau bisa bersuara. Nah, saudara, berapa kali jerit ketika kita ini diputar dengan batu kilangan? Batu kilangan kita itu mungkin pasangan hidup kita. Berapa kali jerit? Apa kok gaib? Aku kok baik kok? Jujur, saudara, seringkali kita menjerit bersama-sama dengan sesama kita juga, sepelayanan kita, saudara kita. Kita seringkali berulang kali kita menjerit ketika kita ini fokus kepada alat penggilingan. Ya, kalau kita ini menghadapi masalah di dalam rumah tangga, fokus pemikiran kita kepada siapa? Gara-gara suamiku, gara-gara istriku, gara-gara temanku, aku ngalami seperti ini, gara-gara aku dirugikan. Orang itu pinjam sama saya, tapi saya dirugikan. Dan fokus kita kepada alatnya itu tadi, sehingga keluarlah kata-kata sumut-sumut, kata-kata komen. Tetapi kalau fokus kita kepada Tuhan, setiap kita harus melewati proses yang melalui alat-alat seperti tadi. Setiap kita tidak bisa. Mengapa, saudara? Karena sifat dasar manusia itu tidak baik. Sudah sering saya katakan, sifat dasar manusia itu lahir procok itu, saudara. Sudah bawa kerak-kerak dosa dalam hidup kita, khususnya hati kita ini, saudara. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima itu, saudara. Nah, itu harus diproses. Kalau mau mengeluarkan sinar kemuliaan, harus diproses. Nah, prosesnya ya lewat itu tadi, saudara. Sesama kita. Mungkin kalau saat ini saudara masih tetap menjalani proses, saudara terluka hati saudara. Memang kalau biji itu digiles itu melecet semua, saudara. Lecet semua, kulit-kulitnya mengelupas. Nah, kita juga demikian. Ketika kita digiles, perasaan hati kita itu seperti dipelecet semua. Jerit sakit, saudara. Jujur, seringkali kita jerit sakit. Kenapa kok seperti ini? Seringkali begitu, toh. Tapi coba kalau saudara melihat
Tuhan ingin menjadikan kita indah supaya kita ini keluar sinarnya. Sinar apa? Sinar kasih. Ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, kita bertahan dari kesakitan itu, maka akan keluar muncul yang namanya kasih, yang namanya pengampunan. Yesus pada waktu dia dihancurkan tubuhnya, darah menetes keluar, maka darah itu mengandung kuasa pengampunan, sehingga dosa-dosa kita merah seperti kirmis, dosa-dosa kita yang menumpuk mungkin setinggi langit dihapuskan oleh kuasa pengampunan dari darah Yesus, ditutup oleh kuasa darah Yesus. Disitulah sinar pengampunan keluar. Kita pun juga demikian. Ketika kita ini bersedia mengizinkan hidup kita ini diproses melalui batu kilangan sesama kita, muncul, kita bertahan, maka akan muncul kasih yang bisa melepas pengampunan. Orang yang bisa melepas pengampunan, dia akan bisa mengeluarkan kasih. Walaupun orang itu besar apapun menyakiti kita, kita tetap bisa mengeluarkan pengampunan. Sinar itu akan keluar. Dan orang yang melihat sinar itu akan bisa berkata, anak Tuhan itu hebat. Dia diperlakukan tidak adil, tapi sinarnya kok tetap menyala. Sinarnya kok tetap bisa orang melihat, akan ingin mencari sinar itu. Ada berapa banyak orang yang ingin datang cari tahu, kok kamu bisa ya disakiti orang seperti itu, kok bisa, resepnya apa? Nah, itu sinar itu keluar, memberkati orang lain. Akan keluar sinar kesabaran. Kita tetap bertahan, mungkin pasangan kita masih tetap menghilesi kita terus, akan muncul kesabaran. Karena fokus kita kepada Allah. Ini Allah yang mengizinkan, Allah yang mengizinkan, dan pasti kita akan kuat, saudara. Kita akan kuat. Kalau fokus kita ini kepada Tuhan, maka kita akan kuat. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 7 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saudara, renungkan ayat ini. Di sini dikatakan bergembiralah engkau, bergembiralah kamu. Seketika itu kamu menanggung pencobaan-pencobaan. Loh, orang menanggung pencobaan kok bergembira? Coba saudara, ketika saudara diproses tadinya, diproses mengalami satu permasalahan yang mungkin cukup berat, saudara bayangkan sendiri. Saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami proses, ya, pasti pernah mengalami. Entah itu bentuknya apa. Batu kilangan kita itu mungkin beda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, saudara bisa membayangkan. Pada waktu kita berada di dalam masa pemrosesan tadi, kok di dalam 1 Petrus 1 tadi dikatakan bergembiralah kamu. Loh, apa bisa? Apa bisa? Kalau firman Tuhan menulis itu pasti bisa. Kenapa kita bisa? Tadi dikatakan bahwa kita ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ketika kita masuk di dalam leburan batu kilangan yang membuat kita hancur itu, di situ Tuhan mengatakan engkau dipelihara dengan kekuatan Allah. Haleluya, luar biasa. Kekuatan Allah.
diri kita sendiri. Makanya tadi saya katakan, jangan fokus pada batu kilangannya, fokus pada Allah yang mengizinkan menggunakan batu kilangan tadi. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Tuhan katakan, tidak akan mungkin rambut sehelai pun jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pencobaan itu ada dalam hidup kita sebagai proses, sadari ada kekuatan tangan Allah yang luar biasa. Siapa Allah? Allah yang dahsyat luar biasa. Jadi untuk menghasilkan sinar terang yang harus kita keluarkan dari hidup kita, itu ada kekuatan Allah yang menopang. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau jauh-jauh dari Tuhan, pencobaan datang tidak akan mampu saudara hidup. Tapi kalau kita ini semakin dekat kepada Tuhan, sebesar apapun batu kilangan yang menindih kita sebagai proses, kekuatan Allah jauh lebih besar. Itu yang memampukan saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kalau saudara membaca, kasih manusia akan menjadi pudar. Kalau kasih manusia menjadi pudar, manusia akan semakin egois, satu dengan yang lain saling tidak memperdulikan. Bisa saja suami istri yang hubungannya paling dekat tidur mungkin bersebelahan bantal kita, tapi bisa menjadi alat batu kilangan buat kita semua. Mungkin anak, mungkin teman, bisa jadi alat batu kilangan. Sepanjang masih ada kekuatan Allah yang menopang hidup kita, kita akan bisa berjalan di tengah-tengah badai pencobaan sebesar apapun. Sukacita Allah tidak akan bisa habis-habis dalam hidup kita. Maka karena dari firman ini yang mengatakan, bergembiralah engkau saat kamu menghadapinya. Bisa, saudara. Bisa. Kalau fokus kita pada Tuhan. Tapi kalau fokus kita pada diri sendiri, ego kita tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Bersyukurlah saudara dan saya punya Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena itu jangan lari ketika kita ini menghadapi prosesnya dari Tuhan. Jangan lari sudah. Dimanapun kalau Tuhan menginginkan kita ini jadi pelita. Coba gambar pelitanya sebentar ditayangkan lagi sudah. Kemah sucinya tadi, kemah sucinya. Ini sudah. Di sini tadi adalah ada kaki dian. Kaki dian itu alatnya lampu ini ya. Ini dibuat dari emas murni yang ditempa. Emas murni, ini alat dari emas murni. Sedangkan minyaknya tadi adalah minyak zaitun yang ditumbuk ya. Minyaknya itu gambaran dari kuasa Roh Kudus. Nah, tempatnya ini adalah kita, yaitu yang terbuat dari emas murni. Emas itu dihasilkan juga dari tempaan, saudara. Dari pukulan bertubi-tubi dan dibakar dengan api. Kalau emas ini dinyalakan, dibakar, ini adalah api yang menyala. Kalau emas ini dibakar, yang kelihatan apa, saudara? Yang kelihatan apa? Sinar. Coba saudara lihat. Kalau saudara punya emas ya, taruh di tempat yang terang. Dia akan mengeluarkan apa? Sinar. Akan mengeluarkan sinar. Dan ini tempat tembok-tembok ini terbuat dari kayu yang dilapisi dengan emas murni. Dan sehingga lampu yang di sini ini akan memunculkan sinar terang. Jadi kalau ini emasnya emas murni yang ditempa, jadi tidak ada sambungan patren-patrennya. Kalau kita punya gilang terus bisa membentuk sebuah bentuk yang indah itu dipatri-patri. Emasnya tidak murni, saudara. Tapi ini tidak, saudara. Ini tidak ada sambungannya kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, ya. Di sini ini dari emas murni yang dibentuk tanpa sambungan. Lah, emasnya itu
kalau kita menyediakan wadahnya di sini. Kalau jerami, firman Tuhan katakan, dia dibakar akan habis, akan hangus, ya toh, jadi abu. Kalau kayu dibakar, dia akan apa? Hangus, habis, jadi abu. Tapi kalau emas, semakin dia dibakar akan semakin keluar apa saudara? Sinarnya akan semakin keluar keasliannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita ini semakin ditempa, kalau kita tunduk taat, akan menghasilkan iman yang murni, iman yang terpuji, kesabaran yang terpuji, akan menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 22, di situ keluar buah-buah itu adalah sinar terang kemuliaan, sehingga orang akan bisa melihat terang yang ada pada kita. Jadi bersedialah saudaraku untuk kita diproses, walaupun itu sakit buat daging kita. Kalau mungkin saat ini saudara sedang mengalami proses yang belum selesai, apapun bentuk prosesnya, mungkin saudara berkata, sudah sekian tahun loh saya ini kok nggak lulus-lulus, prosesnya kok nggak lulus-lulus. Ketahui saudara, kalau sudah lembut batu kilangnya pasti berhenti. Kalau masih belum berhenti, masih berjalan, berarti biji-biji kita ini belum lembut. Bertahan terus, minta kekuatan Allah dalam hidup kita, bergumul, menjerit sama Tuhan, minta kekuatannya supaya saudara nanti bisa mengeluarkan sinar terang kemuliaan Allah. Amin. Dia memberkati. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Kalau saudara saat ini merasa tidak mampu menahan prosesnya dari Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Nyanyikan dengan penuh permohonan kepada Tuhan, saudara, supaya saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan. Pernah
adalah pemrosesan yang belum selesai. Sadari saudaraku, proses itu memang terus dibutuhkan semasa kita ini belum menghasilkan sinar yang bisa memancar. Kalau saudara merasa tidak mampu menjalani proses saat ini, ketahuilah bahwa ada Allah yang kekuatannya menopang dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak sendirian. Air matamu ditakar di kirbatnya Tuhan. Dia turut merasakannya. Kalau saudara merasa tidak mampu untuk memerlukan dukungan dalam doa, angkat tangan saudara. Tanda bukti bahwa ketidakmampuan saudara menghadapi proses. Singa akan menyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Saudara angkat saudara sambil saudara menyembah kepada Tuhan. Rasakan Roh Kudus yang dihasilkan oleh peleburan tubuh Kristus itu akan mengalir dalam jiwa saudara, sehingga saudara merasa mampu. Yesus sudah lakukan untuk saudara. Dalam tanganmu seluruh hidupku seakan koyak selalu Engkau Tuhan. Lihat keajaiban kekuatan Allah sedang mengalir dalam hidup saudara. Rasakan kekuatan keajaiban yang mengalir, hadirat yang mengalir. Hasil proses peleburan Kristus mengalir dalam hidup saudara. Saudara mampu, jangan diintimidasi oleh iblis. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jangan lihat batu kiranya yang melebur. Lihat kuasa kemuliaan yang lebih hebat. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Seringkali Tuhan, kedagingan kami menjerit ketika proses itu sedang terjadi, karena kami fokus pada batu kilangan yang dijadikan oleh Tuhan. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin penyakit, mungkin pekerjaan, mungkin teman. Tuhan, Roh Kudus, tolong alihkan pandangan kami kepada kekuatan kuasa-Mu yang memampukan kami. Kuasa Roh Kudus mengalir memampukan saudara. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami masih mampu bertahan lewat proses. Dan satu kali sinar kemuliaan itu akan menyala-nyala keluar dari hidup kami. Terang kami terus menyala di akhir zaman, menerangi dunia yang dalam kegelapan. Sehingga banyak orang yang akan mencari terang. Mereka datang kepada terang itu untuk mereka menerima terang itu, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini, sehingga setiap anak-anak Engkau yang pulang dari tempat ibadah ini, mereka akan menghasilkan sinar terang kemuliaan yang terus bercahaya, dan kami akan menjadi umat-umat Tuhan pemenang. Kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang berkat.
dengan beberapa pengumuman. Habis ini dimohon untuk perapian mimbar tinggal sebentar karena ada fellowship. Kemudian hari Senin sampai Rabu ada doa kepenuhan Roh Kudus dengan pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan bisa hadir dalam doa kepenuhan Roh Kudus ini. Kemudian hari Kamis ibadah PA berjalan kembali seperti biasa pukul 6 sore. Hari Jumat Armada juga kembali diadakan lagi pukul 6 sore hari Jumat. Dan hari Sabtu seperti biasa ada doa malam pukul setengah 5 sore. Dan hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa 2 kali pagi setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore. Dan jam 9 pagi ada sekolah minggu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita serahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk segala berkat yang memberikan kami Bapak. Berkat firman Tuhan Bapak yang sangat memberkati kami semua Bapak. Dan juga Tuhan akan membalas setiap yang kami miliki. Memberkati persembahan ini sebagai guna bagi kerjaan di tempat Bapak. Terima kasih kami serahkan di dalam nama Tuhan serta kita syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada hari ini Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu kekuatan hidup kami, untuk kami dapat bersinar di muka bumi ini. Terima kasih pada hari ini berkat berlimpah kepada kami. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang selalu bersinar di mana kami berada. Karena itu adalah rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang telah Kau utus memberitakan berita sabda firman-Mu dan mencurahkan isi hati Engkau kepada sedang dengan manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau masih memberi kesempatan buat kami untuk membalas cinta kasih Engkau. Dari ibadah ini kami telah belajar memberi sesuatu untuk kemuliaan dan pekerjaan di tempat ini. Biar Engkau kuduskan apa yang telah kami berikan itu. Biar menjadi berkat
untuk pelayanan di tempat ini. Dan nama Tuhan juga ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami dan seluruh bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai menteri dan sampai aparat yang ada di bawah DRD. Tuhan, kami yakin semuanya ini cukup campur. Saya sangat yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah buat kami. Supaya Indonesia kemuliaan utuh. Nama Tuhan ditinggikan. Sebab itu Tuhan, pakailah kami supaya kami menjadi sinar-sinar untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni pemimpin bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Pakailah kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau pakai ini Kau telah memberikan kepada kami kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Kami yakin dengan proses ini kami akan lewati dan kami akan bersinar. Hanya karena firman, hanya karena kami taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin pakai ini telah berkarya besar di tempat ini terutama dan di bumi pertiwi ini khususnya. Dan kami yakin pula Tuhan, tidak lama setelah nanti Kau datang kepada kami. Kami semua umat-Mu yang telah Engkau kuduskan akan bersama-sama dengan Engkau di surga yang mulia. Terima kasih Pak. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Kau ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Sebelum kami beranjak dari tempat kudus-Mu ini, pulang berpisah satu sama yang lain, Bapa, kami masih rindu Kau bukakan tingkap-tingkap langit. Kau mencurahkan berkat istimewa buat kami ini Tuhan, supaya kami mampu Tuhan melewati hidup ini, proses ini sampai Tuhan datang. Angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Bapa di dalam nama Yesus, tercurah pagi hari ini kepada saudara. Diberkatilah rumah tangga Anda, diberkatilah pekerjaan Anda, diberkatilah pelayanan kita, diberkatilah juga anak cucu kita, dan semuanya kita lakukan di dalam nama Yesus. Semuanya akan bersinar dan menjadi berkat. Terima kasih. Yang diberkati Tuhan katakan